Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kamu kelompok 5. Di sini kami akan membuat video dengan tema konvensi hak anak dengan dosen pengampu Ibu Kospurini. Perkenalkan, saya Wirahma. Perkenalkan, saya Sergeni. Saya Muhammad Putri. Saya Muhammad Katami. Selamat menyaksikan. Gagasan hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Akibat reaksi atas penderitaan yang timbul setelah perang, terutama yang dialami oleh anak-anak dan perempuan. Para bangsa-bangsa saat itu tergerak karena banyaknya anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Nah, awal bergeraknya hak anak ini berawal dari para aktivis perempuan yang melakukan protes serta meminta perhatian publik atas anak-anak yang menjadi korban perang. Sejarah Konvensi Hak Anak pada tahun 1924, Deklarasi Konvensi Hak Anak pertama kali diadopsi secara internasional oleh Liga-Liga Bangsa yang disebut Deklarasi Jenewa. Kemudian pada tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember. Yang ketiga itu ada pada tahun 1959, Majelis Umum PBB kembali membuat pernyataan mengenai hak anak yang menjadi Deklarasi Internasional Hak Anak yang kedua. Kemudian yang terakhir itu pada tahun 1989, naskah serta deklarasi naskah itu diresmikan yang ini kita kenal sebagai Konvensi Hak Anak. Pengertian Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak merupakan kumpulan hak-hak yang diakui dan dilindungi bagi semua anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Dan konvensi ini memiliki 54 pasal yang mencakup aspek dalam kehidupan anak, termasuk hak atas kehidupan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan, dan hak atas partisipasi. Selanjutnya ada pengelompokan konvensi hak anak. Yang pertama ada hak sipil dan kebebasan, diantaranya nama dan kebangsaan yang terdapat pada pasal 7. Selanjutnya ada mempertahankan identitas yang terdapat pada pasal 8, dan yang terakhir ada kebebasan dalam berpendapat yang terdapat pada pasal 13. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang pertama yaitu terpisah dari orang tua yang terkandung dalam pasal 9. Yang kedua yaitu bimbingan orang tua pada pasal 15, dan yang terakhir adalah tanggung jawab orang tua yang terdapat pada pasal 18 paragraf 1 dan 2. Yang ketiga itu ada perlindungan khusus. Yang pertama itu anak dalam situasi darurat, yang kedua itu anak berkonflik dengan hukum, serta yang terakhir itu anak dalam situasi eksploitasi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan teman kami yaitu Nathan. Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia telah berlangsung selama 30 tahun dengan upaya mewujudkan Indonesia layak anak. Konvensi ini menjadi payung hukum utama dalam perlindungan anak-anak. Diwujudkan melalui regulasi pada Undang-Undang tahun 2022 yaitu nomor 23. Nah, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang pertama itu ada anak penyandang disabilitas pada pasal 23. Yang kedua ada kesehatan dan layanan kesehatan pada pasal 24. Dan yang ketiga itu ada jaminan sosial pasal 27. Selanjutnya yaitu prinsip konvensi hak anak. Yang pertama yaitu non-diskriminasi, dan yang kedua yaitu keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang ketiga ada kepentingan terbaik, dan yang terakhir ada penghargaan terhadap pandangan anak. Dengan tema hak asasi manusia. Salah.